Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Manajerial kelas B. Dan di sini kami akan membahas satu materi, yaitu analisis fungsi permintaan. Dan kelompok 11 ini terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu saya sendiri. Ya, perkenalkan, saya Maiza Mariatun, NIM 42, dan yang kedua yaitu Asyari, NIM 67, dan Galuh Puspitasari, NIM 83. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini kami akan membahas yang pertama analisis permintaan, dan yang kedua yaitu karakteristik permintaan. Dan dalam karakteristik permintaan ini kami akan membahas yang pertama elastisitas dan implikasinya untuk pendapatan, dan yang kedua permintaan individu versus pasar, permintaan akhir versus produsen, permintaan turunan versus barang-barang konsumen, dan permintaan dan barang tahan lama versus barang yang mudah rusak. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan tentang analisis permintaan. Dan analisis permintaan dibangun di sekitar hubungan harga, kuantitas, dan banyaknya cara di mana hubungan itu terwujud. Ya, sangat mudah untuk melihat betapa pentingnya harga dan volume bagi perusahaan. Analisis permintaan penting dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama, kita menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain pada penjualan produk perusahaan. Dan yang kedua, menyediakan dasar untuk penetapan harga produk dan pemasaran secara umum, dan untuk meramalkan dan memanipulasi permintaan. Jadi, volume dan harga secara fundamental mendorong arus kas, laba, dan laba atas modal. Salah satu masalah yang bertahan lama bagi perusahaan adalah bagaimana menghindari aktivitasnya yang sepenuhnya ditentukan oleh kondisi pasar dan keputusannya sendiri untuk memberikan beberapa kekhasan di pasar, dan oleh karena itu, beberapa kemampuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi tingkat pengembalian minimum yang diperlukan hanya untuk tetap tinggal di dalam bisnis tersebut. Dan selanjutnya yaitu elastisitas dan revenues. Jadi, semakin besar volume ekstra dari potongan harga, maka pendapatan akan semakin besar kemungkinannya. Jadi, semakin tinggi elastisitas harga, maka semakin besar pendapatan baru. Di ujung skala lain, jika elastisitasnya 0, maka tidak ada volume tambahan yang tercipta dan pendapatannya akan turun. Maka harga berpengaruh pada volume aslinya. Halaman 1 min P2 Q1, yaitu penurunan pendapatan dikurangi persis diimbangi dengan pendapatan penjualan tambahan yang timbul dari peningkatan volume P2 dalam kurung Q2 dikurangi Q1 yang menunjukkan hubungan umum antara pendapatan dan elastisitas harga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari, NIM 67. Kali ini saya akan melanjutkan ke pembahasan elastisitas dan pendapatan. Jadi di sini terdapat tabel elastisitas, pengaruh jatuhnya harga dan pengaruh kenaikan harga. Yang pertama itu tak terbatas atau elastis sempurna, yaitu jual sebanyak yang bisa diproduksi dan tidak menjual apapun. Lalu lebih dari satu atau elastis, pengaruh jatuhnya harga, pendapatan penjualan lebih besar, dan pengaruh kenaikan harga adalah pendapatan penjualan lebih kecil. Kemudian elastis 1, pengaruh jatuhnya harga yaitu pendapatan penjualan konstan, pengaruh kenaikan harga yaitu pendapatan penjualan konstan. Kurang dari 1 atau tidak elastis, pengaruh jatuhnya harga yaitu pendapatan penjualan lebih kecil, pendapatan penjualan lebih besar menjadi pengaruh kenaikan harga. Lalu elastisitas 0 atau tidak elastis sempurna, pengaruh jatuhnya harga yaitu penurunan pendapatan sebanding dengan jatuhnya harga. Lalu pengaruh kenaikan harga, peningkatan pendapatan secara proporsional untuk menaikkan harga. Lanjut ke slide selanjutnya. Kurva permintaan untuk pasar atau kelompok konsumen manapun diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan dari semua produk individu yang bersangkutan. Semakin stabil kurva permintaan individu, maka semakin mudah tugas peramalan. Jadi konsep segmentasi pasar kemungkinan besar berguna, yaitu konsep perbedaan individu dan kelompok dalam kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Perusahaan dapat memilih untuk memperlakukan pasar dengan cara seragam, menyebarkan upaya pemasarannya jauh dan luas untuk membawa sebanyak mungkin pasar dalam orbitnya. Dalam istilah ekonomi,
pasar adalah kelompok pembeli dan penjual yang berada dalam kontak yang cukup dekat untuk transaksi antara pasangan manapun untuk mempengaruhi ketentuan, di mana yang lain membeli dan menjual. Adanya perbedaan individu atau kelompok tidak dapat dimanfaatkan jika ada kontak erat antar pembeli. Lalu masuk ke slide volume harga dan laba atas modal. Jadi di sini pertama itu dari karakteristik pasar. Lalu perusahaan dari karakteristik pasar mengambil keputusan harga dan volume, yang mana harga dan volume tadi mendapatkan modal kerja, modal jangka panjang, dan pendapatan penjualan biaya operasional. Nah, dari total modal dan pengoperasian keuntungan tadi, maka akan didapatkan pengembalian modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan paparan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Ashari. Saya akan menyampaikan tentang final demand vs deferred demand. Perbedaan antara permintaan turunan dan permintaan final penting dalam memahami determinan permintaan produk individu. Dan jika terdapat hubungan proporsional yang stabil antara komponen dan induknya, maka ramalan permintaan dapat dilakukan dengan mengacu pada induk. Ketika permintaan suatu produk dikaitkan dengan pembelian produk lain, maka permintaan ini didefinisikan sebagai diturunkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk goods vs consumer goods. Perbedaan ini memberikan pusat perhatian pada orang yang membuat keputusan pembelian daripada hubungan teknologi atau ekonomi antara komponen dan produk induknya. Ada dua alasan untuk mengharapkan keputusan pembelian barang produksi secara kualitatif berbeda dan barang konsumsi. Yang pertama yaitu pembeli diharapkan menjadi profesional. Kedua, motif pembelian mereka diharapkan murni ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan moneter. Selanjutnya kita akan membahas tentang barang tahan lama vs barang mudah rusak. Menurut definisi, barang tahan lama tidak sepenuhnya dikonsumsi pada saat pembeliannya. Mereka menghasilkan aliran layanan dan waktu, biasanya diukur dalam beberapa tahun atau berbulan-bulan. Secara umum, permintaan barang tahan lama berfluktuasi secara berbeda dan lebih keras daripada permintaan produk yang mudah rusak. Semakin jauh ke bawah rantai produksi, semakin keras pengurangan produk ketika permintaan akhir turun. Kunci dari barang tahan lama terletak pada umumnya yang panjang dari keputusan pembelian ditandai dengan kesulitan pembeli produk ketika permintaan akhir turun. Kunci dari barang tahan lama terletak pada umumnya yang panjang dari keputusan pembelian ditandai dengan kesulitan pembelian. Dalam menganalisis masa depan, pembelian harus menilai apakah dia mampu untuk mempromosikannya, apakah layanan akan memiliki harga yang sesuai di masa depan, apakah harga yang akan naik dan ditunjukkan jika dia menunda pembeliannya, dan seterusnya. Kesimpulannya, pada fungsi permintaan ini, dalam memahami bagaimana pengambilan modal didorong sangat membantu untuk mempertimbangkan karakteristik yang membentuk permintaan atau karakteristik pasar dalam gambar, dan bagaimana keputusan perusahaan dapat mempengaruhi hasil. Salah satu masalah yang bertahan lama bagi perusahaan adalah bagaimana menghindari aktivitas yang sepenuhnya
ditentukan oleh kondisi pasar dan keputusan sendiri untuk memberikan beberapa kekasan di pasar, dan karena itu beberapa kemampuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi tingkat pengembalian minimum yang diperlukan hanya tetap tinggi dalam bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.